Intens investigasi. Usai Ria Ricis menggugat cerai Teuku Ryan pada tanggal 30 Januari 2024 lalu, sejak saat itulah banyak yang tidak percaya kalau rumah tangga yang dibangun sejak 12 November 2021 lalu itu ternyata tidak seharmonis yang mereka perlihatkan di akun sosial media keduanya. Namun apa yang diperlihatkan ke permukaan memang belum tentu semanis kenyataannya. Itulah yang terjadi pada pasangan selebriti satu ini. Dan ternyata dari apa yang diisyaratkan Ria Ricis, ternyata ia sudah lama menyimpan duri dalam hatinya karena kekecewaan demi kekecewaan yang ia dapatkan dari sang suami yang sebelumnya pernah sangat dicintainya itu. Dan akhirnya perjalanan panjang sidang perceraian antara Teuku Ryan dengan Ria Ricis itu pun sudah mencapai titik akhir dan final. Dan pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan sudah memutuskan nasib akhir dari perjalanan pernikahan Ria Ricis dan Teuku Ryan. Diketahui selama ini, Ria Ricis sangat ngotot ingin berpisah dari suaminya. Sementara itu Teuku Ryan juga tetap ngotot ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Ria Ricis. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Namanya jodoh memang susah ditebak. Ya, sekalipun sudah menikah dan merasa sudah menemukan jodohnya, tapi ternyata tidak begitu adanya. Hal itu dibuktikan dengan adanya perceraian. Ya, meski sekalipun menyedihkan dan menyakitkan, tapi terkadang perceraian dianggap sebagai jalan terbaik bagi pasangan suami istri yang sudah menemukan jalan buntu atas permasalahan dalam pernikahannya. Dan saat seseorang sudah memutuskan untuk menggugat cerai ke pengadilan agama, maka sejak itulah pasangan akan merasakan mediasi hingga jalannya sidang. Seperti yang dirasakan juga oleh pasangan Ria Ricis dan Teuku Ryan. Usai beberapa kali menjalani sidang, dan kedua belah pihak pun sudah mengajukan saksi, baik dari pihak tergugat Teuku Ryan dan pihak penggugat Ria Ricis, maka hari ini perjalanan panjang sidang perceraian antara Teuku Ryan dengan Ria Ricis itu akhirnya sudah mencapai titik akhir dan final. Dan diketahui hingga detik-detik menjelang sidang putusan tersebut, Ria Ricis dan Teuku Ryan masih ngotot dengan pendirian dan kemauan mereka masing-masing. Teuku Ryan yang berkeinginan tidak mau bercerai dari Ria Ricis, sedangkan Ria Ricis tetap dengan keputusannya yang ingin bercerai dari Teuku Ryan. Dan pada akhirnya salah satu keinginan mereka berdua itu dijawab sudah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Lalu apa yang menjadi putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan? Untuk perkara tersebut kemarin telah diputus secara court ya. Yang amar putusannya adalah pertama, dalam eksepsi itu artinya tangkisan ya, menolak eksepsi dari tergugat. Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat, menjatuhkan talak 1 bain sukro dari tergugat terhadap penggugat. Terus anak penggugat dengan tergugat berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat dengan ketentuan bahwa penggugat tidak boleh menghalangi tergugat untuk menyalurkan kasih sayang terhadap anak tersebut, serta menghukum tergugat untuk membayar biaya untuk anak tersebut sampai dewasa dan mandiri, serta membayarkan biaya terkait isi putusan. Kalau misalkan biaya anak yang itu ada nominal? Ada nominalnya sejumlah 10 juta rupiah per bulan. Nah, ini kan baru diputus kemarin. Masa bandingnya mulai hari ini sampai 14 hari ke depan. Kita tunggu itu. Kalau selama 14 hari ke depan itu digunakan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak, pokoknya
oleh para pihak untuk upaya hukum silakan. Kalau tidak digunakan ya juga silakan. Kalau untuk konsekuensi misalnya anak yang mestinya dipenuhi nafkah atau biaya hidup untuk anak tersebut, bila tidak dipenuhi maka para pihak yang dirugikan tentunya mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan upaya eksekusi, minta untuk dilaksanakan putusan tersebut. Pihak penggugat kebetulan kan dari pihak perempuan Ibu. Berapa lama sih Bu bisa menikah lagi Bu? Apa ada masa yang ditunggu Bu, seperti apa Bu teknis mekanismenya Bu? Baik. Kalau misalnya selama 14 hari ke depan para pihak tidak upaya hukum, ya, maka putusan mulai dihitung dari selesai masa inkrah atau tidak banding tersebut. Misalnya tambah 14 hari ke depan ya, terus para pihak tidak upaya hukum atau tidak banding, maka dihitung mulai dari inkrah tersebut ditambah 3 bulan 10 hari. Kalau sudah lampau itu pihak penggugat dapat ya, atau boleh menikah lagi dengan orang lain. Itu kalau tidak upaya hukum. Lain halnya kalau upaya hukum misalnya para pihak itu mengajukan upaya hukum berupa banding, maka tunggu dulu putusan banding tersebut. Ya, kalau putusan banding sudah turun nih, terus ditambah 14 hari sejak diketahui oleh pihak itu, dibacakan dan diketahui oleh para pihak, tambah 14 hari dan mulai saat itulah dihitung sampai 3 bulan dari masa itu. Ibu, ini kan yang mengajukan gugatan dari pihak perempuan, apa ada nafkah yang diajukan dari pihak perempuan? Itu selain anak-anak. Untuk kasus yang ini ya, karena penggugat itu hanya mengajukan gugatan cerai, pemeliharaan anak dan biaya pemeliharaan anak, maka itu yang dikabuli. Selain itu tidak ada tuntutan. Ini putusan baru dibacakan, ya, baru dibacakan dari kemarin. Sekarang hari ini ditambah 14 hari mulai hari ini sampai 14 hari ke depan, itu tenggang waktu untuk upaya hukum, ya, banding dalam hal ini. Nah, belum dikatakan inkrah karena masih upaya hukum. Istilahnya masih jalan ini perkara, masih hidup, ya, jadi belum berkekuatan hukum. Meski kekeh ingin pisah dari Teuku Ryan, tapi sebagai istri yang pernah hidup bersama Teuku Ryan, pastinya Ria Ricis tetap merasa sedih. Ya, sebelumnya saat perempuan berusia 28 tahun itu mendengarkan tauziah dari Ustadz Hanan Ataki yang mengatakan cerai adalah jalan terbaik, sepertinya memang masuk dengan apa yang sedang dialami Ria Ricis dan Teuku Ryan saat ini. Alhasil ia pun tidak bisa membendung air matanya yang terus mengalir di pipinya. Selain itu, Ria Ricis juga mengupload fotonya yang sedang menangis sambil berdoa dengan caption yang begitu menyentuh. Hidup memang gak mudah, ketawain aja dulu, nangisnya di belakang. Karena itu memang bisa jadi pilihan terbaik. Dari rasa sedih, haru sekaligus lega, sepertinya itulah yang dirasakan Ria Ricis usai Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan membacakan putusannya. Namun di sisi lain, sebagai orang tua, ayah Teuku Ryan tetap tak ingin terjadi perceraian dalam rumah tangga anaknya dengan Ria Ricis. Dan ketika ayah Teuku Ryan tak ingin melihat Teuku Ryan dan Ria Ricis berpisah, sang ibunda Ria Ricis juga berikan doa terbaik untuk putri bungsunya itu. Lalu seperti apa doa dan harapan sang bunda untuk sang anak yang memang sudah mantap ingin berpisah dari Teuku Ryan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi.
Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Thank you. Makasih Silet. Terima kasih banyak Silet. Terima kasih. Terima kasih Silet. Terima kasih. Ini semua buat kalian. Segera hanya di RCTI. Halo, aku Natasha Wilona. Ayo subscribe Intens Investigasi jelang 3 juta subscriber. Pemirsa Intens Investigasi, sidang demi sidang sudah dijalani Ria Ricis dan Teuku Ryan dalam urusan perceraian mereka. Dan sebelum sidang putusan cerai hari ini, pihak Teuku Ryan masih terus mengupayakan agar rumah tangga Teuku Ryan dengan Ria Ricis bisa rujuk dan membaik kembali. Seperti yang dilakukan ayah Teuku Ryan, Rustam Effendi, di sidang cerai anaknya dengan Ria Ricis yang digelar pada tanggal 22 April 2024 lalu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam sidang beragendakan menyerahkan bukti surat tambahan dan keterangan saksi dari ayah Teuku Ryan itu, sang ayah ungkap tidak ingin sang anak bercerai dari Ria Ricis. Namun di tengah upayanya mempertahankan rumah tangga Teuku Ryan dan Ria Ricis, sang ayah tetap menyalahkan anak laki-lakinya itu karena Ryan sebagai kepala keluarga seharusnya bisa menyelesaikan masalah rumah tangganya sendiri tanpa melibatkan orang tua. Selain itu terungkap juga dari sang ayah kalau sang anak belum bisa menjalankan tugasnya sebagai kepala keluarga dengan baik. Salah satunya dengan menyebutkan sikap Teuku Ryan yang ternyata masih sering nongkrong dengan teman-temannya. Keinginan kita untuk tidak berpisah gitu aja kita usahakan. Kita ada mediasi keluarga, ada kita buat 2 kali mediasi keluarga tuh, ya kan. Sehabis Ryan wisuda ada mediasi, setelah itu sebelum Ricis masukkan gugatan tanggal 30 Januari, 2 hari sebelum masuk gugatan, mediasi juga ada 2 kali mediasi. Kita mediasinya tetap ingin menyatukan. Ayah tetap menyalahkan Ryan. Karena Ryan kan sebagai kepala keluarga harusnya bisa menyelesaikan ini semua gitu. Gitu. Intinya begitu. Ayah tetap menyalahkan Ryan yang nggak benar gitu. Dalam hal apa saja? Misalnya kayak ada laporan. Ryan suka ngopi gitu. Ricis ngasih tahu tuh, Ryan suka ngopi, lebih mementingkan temannya, sementara kondisi Ricis dalam keadaan hamil. Ryan padahal katanya ngopi, kan ayah telepon tuh, Ryan ngopi sama klien-kliennya yang ngasih kerja ke Ryan, gitu-gitulah. Tapi ayah tetap minta maaf ke Ricis. Karena Ryan kan setiap dia ini kan ada kepentingannya gitu. Cuman mungkin Ricisnya yang nggak inilah gitu. Tidak paham lah dengan kerjanya Ryan. Tidak hanya pihak Teuku Ryan yang menginginkan rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan tetap bersatu, tapi juga pihak dari Ria Ricis juga menginginkan hal yang sama. Namun dengan melihat betapa keinginan Ria Ricis ingin pisah dari sang suami yang sangat kuat, maka akhirnya ibunda Ria Ricis, Yunifah Lismawati, hanya bisa mendoakan dan berharap yang terbaik untuk pernikahan anaknya dengan Teuku Ryan. Begitu juga dengan kakak Ria Ricis, Oki Setiana Dewi dan Dr. Shindi Putri. Sebagai seorang kakak, mereka tidak mau melihat pernikahan adik kesayangan mereka itu hancur dengan perceraian.
Karena itu, seperti diketahui, Okky Setiana Dewi sudah berusaha menyatukan sang adik dengan Teuku Ryan dari mengajak mereka umroh bareng, mediasi, hingga memberikan nasihat langsung kepada sang adik. Namun pada akhirnya, keputusan memang berada di tangan Ria Ricis dan juga Teuku Ryan. Dan jika salah satu pihak memang sudah bulat tekadnya untuk berpisah, maka percuma saja upaya mempersatukan mereka terus dilakukan karena akan sia-sia belaka. Dan pada akhirnya baik Okky Setiana Dewi dan Dr. Shindy Putri hanya bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan ibunda mereka, yaitu mendoakan yang terbaik. Sehat-sehat, baik-baik semuanya. Ya kan ini kita nggak boleh sedih orang hari raya kok. Hari raya harus happy. Alhamdulillah hari raya hari ini ya bahagia, puasa kita bisa penuh ya. Semoga di tahun 2024 semua yang dicita-citakan tercapai. Semoga apa yang telah terlewati di 2023 menjadi pembelajaran berharga untuk kehidupan kita. Kita menjadi pribadi yang lebih baik, kita menjadi pribadi yang lebih bermanfaat untuk banyak orang, dan semakin sukses dalam berbagai macam sisi kehidupan dunia akhirat, insya Allah. Doa dan harapannya adalah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni saya dan mengampuni orang-orang yang kemarin telah beribadah di bulan suci Ramadan, mengampuni dosa-dosa kita semua. Kata Rasulullah, celakalah orang-orang yang ketika berlalu Ramadan namun tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harapannya semoga Allah mengampuni dosa-dosa. Kemudian yang kedua, semoga Hari Raya Idul Fitri kan disebut sebagai Hari Raya Kemenangan. Kemenangan bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh dengan Ramadannya. Seperti bayi baru lahir, jadi orang baru kembali. Harapannya dengan banyaknya dosa yang saya lakukan, mudah-mudahan saya dan keluarga dan kita semua menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menang, menjadi orang lebih baik. Dan berikutnya harapannya adalah teman-teman kita di Gaza, Palestina sana, hidup dengan tenang, dengan aman, perang segera berakhir. Mereka bisa hidup normal seperti kita yang ada di Indonesia ini. Kemudian harapan berikutnya adalah nggak ada lagi orang-orang kelaparan, khususnya di Indonesia ataupun di Gaza sana. Semoga Allah bantu dan memberikan kebahagiaan di hati kita semua. Kita menjaga silaturahmi. Tapi sendiri nggak hadir Mbak hari ini? Oh, itu langsung aja yang lainnya. Kalau doakan aja, kalau itu doakan aja yang terbaik. Di tengah masalah rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan yang sudah sampai pada garis finish, namun ajang Silat Awards 2024 masih terus menampilkan kategori dan nominasi bergengsinya. Salah satunya adalah nominasi dengan kategori pasangan sinetron tersilet. Siapa sajakah nominatornya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hadir kembali Silat Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Thank you. Makasih Silet. Terima kasih banyak Silet. Terima kasih Silet. Terima kasih. Ini semua buat kalian. Segera hanya di RCTI. Halo, saya Denny Darko. Saya mengajak kalian semua untuk nonton dan subscribe YouTube channel Intens Investigasi untuk gosip artis, fenomena, keajaiban Indonesia yang terkini, dan yuk kita sama-sama menjadi saksi menuju 3 juta subscribers dari channel Intens Investigasi ini. Pemirsa Intens Investigasi, menjelang ajang Silat Awards 2024 yang akan kembali digelar dengan taburan artis dan bintang papan atas, maka kembali akan disampaikan salah satu kategori penghargaan tersilat pilihan pemirsa, yaitu nominasi kategori pasangan sinetron tersilat.
Dan yang berhasil menjadi nominatornya adalah pasangan sinetron Arsy dan Raja dalam sinetron Aku Mencintaimu Karena Allah yang diperankan oleh Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Lalu pasangan sinetron Adisti Putri dan Pasha Pratama dalam sinetron Cinta Berakhir Bahagia yang diperankan oleh Angela Gilsya dan Krisgiana Baharudin. Kemudian pasangan sinetron Diana dan Syamsul dalam sinetron Tukang Bubur Pengen Naik Haji yang diperankan oleh Isel Priscilla dan Omar Daniel. Tak kalah bersaingnya ada pasangan sinetron Ariana dan Agam dalam sinetron Ramadan Pertama yang diperankan oleh Aurora Ribeiro dan Fadly Faisal. Dilanjutkan dengan pasangan sinetron Fatimah dan Boni dalam sinetron TKP Parawali yang diperankan oleh Dania Salsabila dan Agoye Mahendra. Masih ada lagi pasangan sinetron Nuna dan Dipta dalam sinetron Cinta Tanpa Karuna yang diperankan oleh Oci Rosdiana dan Ahmad Megantara. Itulah 6 pasangan sinetron tersilet yang masuk nominasi di ajang Silet Awards 2024 memasuki tahun ke-11 penyelenggaraannya. Lalu seperti apa perasaan nominator yang berhasil masuk nominasi sebagai pasangan sinetron tersilet tersebut? Terima kasih ya tentunya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan energi dan semangat kita untuk bisa semakin berkarya. Dan mudah-mudahan apapun nanti hasilnya bisa yang terbaik lah, terutama untuk judulnya sih. Kalau senang sih pastinya ngerasa diapresiasi. Ya aku juga nggak nyangka ya, karena kan kita juga baru bergabung di RCTI, di MNC baru beberapa bulan, taunya kita dapat kategori sinetron tersilet dan juga aktor dan aktris tersilet. Terima kasih. Itu kan yang menilai yang menonton ya, berarti selama ini tayangan kami bisa diterima dengan baik, apa yang ingin kami sampaikan juga bisa diterima sama penonton, jadi ya bersyukur. Oke teman-teman, ini kita akan kasih tahu tata cara untuk melakukan voting terhadap kita. Jadi kalau kalian ingin mendukungnya tadi sebagai nominator di Silet Award, gampang sekali. Yang pertama, untuk melakukan voting silahkan registrasi dulu untuk menggunakan email atau nomor HP itu, ingat. Yang kedua, sistem voting Silet Award 2024 menggunakan sistem kuota 3 vote per hari per kategori. Satu akun dapat melakukan vote 3 kali dalam satu kategori. Dan satu nomine yang sama bisa dilakukan vote berulang-ulang kali. Terus kuota 3 vote per kategori akan diperoleh setiap hari selama periode voting. Dan yang ketiga, ingat, ini perlu diingat bahwa periode vote ini dari tanggal 20 April sampai tanggal 10 Mei 2024. Tepat di sebelum jam 12 ya teman-teman. Jadi jangan sampai lupa, sebelum tanggal 10 Mei harus sebanyak mungkin di vote kita gitu. Yang keempat, RCTI Silet Awards 2024 dan RCTI Plus berhak untuk mendiskusikan vote mendiskualifikasi vote atau menunda vote jika terjadi kecurangan. Jadi jadi ini mutlak penentuannya dilakukan oleh RCTI atau Silet Award ya. Jadi ini kalau ada terjadi indikasi kecurangan, mereka berhak untuk mendiskualifikasi salah satu nominator gitu. Jadi nggak boleh ada kecurangan ya, nggak boleh ada yang pakai bot atau ya dan sebagainya ya. Oke, langsung aja ya, kita coba ya. Kita coba langsung di vote now nih. Ini ada beberapa kategori ya, ada aktris tersilet, aktor tersilet. Kita coba langsung ke aktris tersilet ya. Tuh, kita klik di sini. Aktris, oke. Di sini ada beberapa nama. Tinggal pilih yang kalian misalkan kalian milihnya Lesti Kejora ya tentunya nih itu. Oke, tinggal di vote aja nih. Maksimal vote kan 3 tuh ya tadi katanya. Jadi vote, langsung aja vote ya. Tuh, langsung saya vote. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.
kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Peraih Silet Awards adalah Silet Awards adalah segera hanya di RCTI.